Oke, selamat siang Ibu Fitriani Sinaga. Selamat siang, Pak. Gimana keadaannya, sehat? Sehat, Pak. Cuma sedikit sedih nih, Pak. Kenapa? Aduh, gimana ya, Pak? Tadi tuh pembelajaran di kelas, anak saya tuh ngantuk, Pak. Bingung kenapa sih harus ngantuk mereka gitu. Padahal kayaknya saya merasa sudah memberikan yang terbaik nih menurut saya gitu. Tapi mereka masih mengantuk, Pak. Saya bingung, Pak. Sedih. Bagaimana ya, Pak, solusinya ini supaya anak saya ini tidak ngantuk lagi? Oh ya, kejadiannya saat Ibu ngajar nih ya? Iya, Pak. Saat saya ngajar, Pak. Apa terus-menerus? Mereka seperti Terus itu? tidak Pak, cuma beberapa hari ini saya perhatikan ngantuk, kenapa ya ngantuk? Padahal saya merasa kayaknya sudah baik begitu. Ya, jadi kalau harapan Ibu yang mau diharapkan sebenarnya saat Ibu masuk mengajar, gimana sih harapannya kondisi kelasnya itu? Kondisi yang saya harapkan sih maunya waktu saya datang nih Pak, mereka tuh semangat, mereka itu tidak ngantuk gitu dan mengikuti jalannya pembelajaran begitu dengan baik Pak. Jadi selama ini Ibu nggak dapat ya kondisi seperti itu ya saat Ibu mengajar beberapa hari ini ya. Iya Itu Pak, yang, berapa hari ini. itu yang membuat Ibu kesal ya. Iya, saya sangat sedih Pak. Ya. Jadi maunya Ibu ke depan ada harapan apa yang mau dilaksanakan? Coba dulu supaya mengatasi hal tersebut. Apa yang Ibu pikirkan dulu? Apa dulu yang Ibu pikirkan mengatasi hal Iya. tersebut? Iya Pak, makanya saya tadi pengennya maunya mereka semangat begitu ya Pak ya, tidak ngantuk. Rupanya mengantuk. Dan setelah saya perhatikan begitu Pak, sepertinya mereka itu mengantuk itu karena kekurangan saya juga kayaknya Pak. Karena memang Ya. Pak beberapa hari ini Pak, saya merasa karena kita mau mengejar ujian begitu ya Pak. Jadinya saya jadinya saya memberikan materi gitu sampai banyak tanpa saya kasihkan bervariasi. Penuh saja langsung materi, kayak mana nih supaya, materinya ini tersampaikan dan si anak ini menerima materi saya. Jadi itu aja yang saya pikirkan, jadi materi materi materi, selalu seperti itu, Pak. Baru kalau saya lihat sih mereka juga kayaknya bosan, Pak, karena cara saya yang seperti itu. Makanya makanya saya jadi bingung, karena saya merasa benarnya ada juga begitu yang semangat saya lihat walaupun saya buat seperti itu, ternyata masih ada juga yang mengantuk begitu, Pak. Jadi kalau kondisinya yang Mbak Ibu lihat itu yang ngantuk itu berapa persen sih? Gitu dia. Siswanya yang ngantuk gitu. Kalau dari saya sih, Pak, dari 9 orang anak saya itu hampir setengah, Pak. Makanya saya merasa tidak goyah dengan apa yang sudah saya lakukan karena saya pikir masih banyak nih anak-anaknya. Tapi ternyata ketika saya lihat mereka mengantuk, saya menjadi sedih, Pak. Aduh, bagaimana ya? Apa sih yang harus saya lakukan? Bingung saya, Pak. Solusi apa nih yang harus saya lakukan ini supaya anak itu nggak ngantuk? Hampir setengah ya. Iya, Ya Pak. kalau dibuat rating gitulah penilaian ya kan. Kondisi siswa Ibu sekarang itu udah nilai berapa gitu ya dan harapannya nilai berapa gitu dia sebenarnya. Nah, keadaan Sehingga saya membuat Ibu hari ini juga kesal gitu dia sekarang. keadaan saya sekarang ini, Pak, kan dari yang saya sampaikan tadi jumlahnya itu menurut saya sih masih di skala 5, Pak. Saya tuh pengennya supaya skala 10 lah gitu, Pak, atau tidak 9 lah, 9 lah begitu, Pak. Jangan lagi ada yang mengantuk, apalagi kalau misalnya karena pembelajaran yang saya buat begitu, sampai mereka mengantuk rasanya bagaimana ya, Pak ya? Iya. Kalau seperti itu, udah ada nggak solusi yang dibuat Ibu atau rencana yang sudah dilaksanakan Ibu untuk mencapai hal tersebut sesuai dengan rating yang harapan Ibu itu? Solusi apa yang sudah Ibu dan apa yang rencana apa juga yang akan direncanakan Ibu untuk ke depan? Nah, semalam ya, Pak ya, saya lihat nih ngantuk. Terus saya bilang, "Ayo ayo cuci muka dulu keluar, ayo," gitu. Udah mereka udah cuci muka ini Pak, udah bersih-bersih. Datang lagi, oke, dinikmati lagi pembelajarannya. Ternyata
mengantuk lagi gitu. Makanya bagaimana ya? Saya juga bingung ini Pak, kenapa ya harus hanya cuci muka aja, tidak memberikan solusi. Bingung Pak, gimana ya Pak ya? Padahal saya sudah suruh mereka cuci muka, saya suruh mereka membersihkan mukanya supaya tidak mengantuk. Alhasil 2 menit atau 5 menit mereka masih mau mendengarkan saya, tapi ternyata setelah itu ya sudah kembali lagi Pak. Jadi menurut Ibu nggak efektif ya, yang dibuat Ibu itu ya, belum efektif ya. Iya Pak, kayaknya kurang efektif ini. Saya juga lagi mikir-mikir nih, apa lah kira-kira yang efektif ini ya. Ya coba dulu Ibu pikirkan dulu. Solusi apa yang paling efektif menurut Ibu supaya menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami itu sudah. Coba dulu. Enggak, ya mungkin dari teman-teman atau dari mana, ada enggak solusi-solusi yang bisa Ibu laksanakan di kelas dengan baik? Oh, setelah saya pikir-pikir Pak, saya jadi ingat nih pengalaman saya nih, 2 tahun yang lalu, ketika menghadapi siswa yang seperti ini tuh, saya buat model pembelajaran snowball throwing Pak. Jadi snowball throwing ini, dia permainan bola salju, jadi si anak akan membuat, pertanyaan di dalam kertas, lalu mereka akan menggulungnya seperti bola, lalu bola itu akan dilemparkan kepada kawannya dan kawan yang mendapatkannya, menjawab pertanyaan itu. Jadi mereka ada bergantian begitu Pak untuk mengambil bola atau menerima bola. Dan saya ingat sih mereka semua bersemangat Pak pada 2 tahun yang lalu itu Pak. Sangat bersemangat karena kan mereka bergerak gitu Pak, jadi tidak ngantuk Pak. Iya begitu Pak. Baru sepertinya ada lagi Pak yang pernah saya lakukan. Yang pertama itu anak-anak saya buat kertas, ada materi di dalam meja dan di meja itu dituliskan materi, nanti anak bergantian pindah tempat duduk Pak. Iya iya benar Pak, saya jadi ingat nih Pak. Saya pernah melakukan hal tersebut. Iya Pak, aduh terima kasih nih Pak, saya jadi ingat. Kalau Iya, tidak udah. kalau tidak ada Bapak tanyakan tadi, apa ya, aduh saya jadi tidak tidak terpikir sama sekali Pak, ternyata saya pernah melakukan hal tersebut begitu Pak. Jadi Ibu mau Oh, merencanakan itu ya, mau buat itu iya ya. iya Pak, saya mau merencanakan itu karena menurut saya, yang saya rencanakan itu tidak akan memandang materi apa aja pasti bisa nih gitu. Jadi mau Ya. saya lakukan nih Pak nih, besok nih mau saya lakukan nih Pak. Karena Ibu juga sudah pernah melaksanakan itu di tahun-tahun Iya sebelumnya ya. Ya. iya Pak, iya. Ya, bagus. Itu ide yang hebat itu, Bu. Yang bagus, menurut saya itu ide yang hebat, yang bagus. Pola pikir Ibu jadi terbuka untuk bisa mendapatkan solusi menyelesaikan masalah tersebut. Ya, ya harapan memang rencana itu nanti bisa berhasil ya untuk didik kita ya. Harapan Iya untuk Pak. itu. Jadi ya, jadi untuk itu Ibu jangan lagi ya, jangan lagi merasa kurang enak gitu ya. Semangat terus untuk ke depan ya. Iya Pak, Harapan iya. juga rencananya juga secepatnya laksanakan ya. Ya. Iya Jadi Pak, mau iya. tanya lagi, tadi udah banyak apakah ada perencanaan yang lain nggak lagi tambahan dari itu? Untuk saat ini sepertinya saya coba itu dulu ya Pak. Mana tahu nanti kalau misalnya saya menemukan lagi hal yang sama, kejadian yang sama, kegiatan yang sama, nanti saya cari-cari lagi nih solusi apa. Saya juga akan bercerita nih sama Bapak, saya pengen Bapak coaching saya juga nih, supaya memberikan inspirasi gitu bagi saya Pak, gitu. Membuka Ya. cakrawala pikiran saya begitu. Ya udah cukup dulu itu ya Iya Pak, itu perencanaannya saja ya. dulu Pak. Iya Pak. Jadi jadi untuk ke depan komitmen apa yang Ibu laksanakan nanti sebagai rasa tanggung jawab Ibu? Coba dulu ya. Kami mau Hmm. tahu komitmennya gitu. Nah, komitmen saya ini Pak, menurut saya supaya ini semua berjalan dengan baik itu yang pertama itu saya harus langsung melaksanakan rencana ini Pak. Karena kalau diundur-undur ditakutkan masalah ini tidak akan terpecahkan dengan cepat gitu. Lalu yang kedua,
konsisten gitu. Walaupun misalnya ketika kita melihat anak-anak langsung dalam keadaan seperti itu, kita boleh nih langsung menerapkannya gitu. Dan yang ketiga itu Pak, komitmennya untuk memberikan hasil yang terbaik, ya pasti harus ada persiapan yang terbaik Pak. Jadi saya harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, begitu Pak. Mantap Bu, mantap mantap ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sudah enak sharing sama Ibu tentang materi kita hari ini. Ibu sudah juga mendapat ide yang terbaik ya untuk ke depan di sharing kita hari ini. Semoga harapannya ke depan Ibu bisa melaksanakan itu dengan baik. Itu Bu, kapan itu dilaksanakan nanti ini? Minggu depan atau minggu ini Bu? Kegiatan Besok kita Pak, besok langsung saya laksanakan. Makasih ya Pak ya sudah mau mendengarkan cerita saya Pak. Ya, kapan lagi bisa kita ya sharing lagi Bu? Minggu depan ya Pak ya, kita bisa sharing nih. Saya juga mau ceritakan nih, gimana sih pengalaman saya nih, hasilnya gimana gitu. Saya akan sharing sama Bapak. Saya juga mungkin ingin dengar juga ya, hasilnya. Pak. Ya, sampai ketemu ya Pak minggu depan ya Pak. Makasih banyak Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu.